selalu bisa lurus, ya. Orang yang bisa melewati jembatan di atas api neraka adalah orang yang amalannya baik. Itu diriwayatkan ada yang melewati jembatan tersebut secepat kilat, sekejap mata langsung sampai. Ya. Ada lagi seperti kuda yang lari. Ya. Ada lagi seperti orang yang lari kencang. Ada lagi yang melewati jembatan seperti orang jalan. Ada lagi yang sampai merayap. Ya, tergantung amalannya di waktu di dunia. Ada lagi orang yang nggak berani nyebrang karena udah melihat neraka, udah lihat jembatannya seperti itu, nggak berani nyebrang karena dulu amalannya di dunia adalah amalan yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nggak berani nyebrang, oleh malaikat langsung dicemplungkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita cari selamat dunia akhirat. Nah, orang yang bisa selamat dunia akhirat adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya nih kita di dunia dekat sama tentara misalnya, dekat sama polisi, dekat sama presiden, rasa aman. Saya aman ya, nggak bisa dijahatin dan lain sebagainya. Karena apa? Dekat dengan penjahat dan lain sebagainya. Ya, sedangkan nanti di hari kiamat satu-satunya hamba yang selamat adalah yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya bagaimana caranya agar kita dekat dengan Nabi Muhammad? Ajak istri kita agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Ajak anak-anak kita agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Caranya adalah diajak ke majelis zikir, majelis salawatan, majelis ilmu, sering-sering diajak keluarga ini kepada para kiai, para ustaz, para ulama, orang tua. Ya, ini caranya bagaimana kita mendekatkan diri kita agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad, agar bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, al-sayyid man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang namanya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah man dana nafsahu ay hasaba nafsahu, yang selalu mengoreksi dirinya. Amalan saya ini kurang, udah amalannya kurang, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya banyak, itu selalu dikoreksi. Bagaimana caranya saya bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Bagaimana caranya saya bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Selalu mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mengamalkan amalan setelah mati, amalan yang bermanfaat setelah meninggal dunia nanti. Ini adalah orang yang pintar, katanya Nabi Muhammad SAW. Wal ajiz, yang namanya orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh istilahnya, orang yang jahil, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh, kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Yang penting di dunia senang-senang, foya-foya, lihat konser dan lain sebagainya. Ini yang seperti itu sebenarnya orang yang bodoh, katanya Nabi Muhammad. Karena apa? Gak pikir panjang, gak pikirin nanti apa yang akan dihadapkan di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi punya angan-angan yang panjang, punya harapan, tapi angan-angannya itu nggak bermanfaat. Sebab apa? Tidak mau beramal. Ya, jadi hanya senang-senang, maksiat dan lain sebagainya, nggak mau beramal. Nanti ngomongnya gampang, nanti masuk surga, Allah Maha Pengampun dan lain sebagainya. Nanti diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini orang yang seperti ini, tamanna 'ala Allahil amani, yang berangan-angan kepada Allah, tapi angan-angannya itu nggak bermanfaat. Sebab apa? Sebab tidak diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab dalam hikmahnya Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu hikmah beliau adalah ar-raja, yang namanya orang berharap, yang namanya orang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus diikuti dengan amalan baik. Wa illa fa'ya umuniyah. Kalau seandainya orang mengharapkan surga, mengharapkan rahmat, tapi tidak diikuti dengan amalan baik, itu namanya angan-angan belaka yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya ini, kalau misalnya orang pengen punya anak, harus apa? Harus nikah kan?
Orang pengen punya anak harus nikah. Ada orang yang, oh saya pengen punya anak, saya pengen punya keturunan, saya pengen punya anak laki, anak perempuan. Ya udah nikah, tapi nggak mau nikah. Nggak mau nikah, tapi pengen punya anak. Nah, gimana orang seperti ini? Ya, bingung jadinya. Orang lapar misalnya, saya pengen kenyang, saya lapar, ya, saya pengen kenyang, ya. Disuruh makan, nggak mau makan, nggak, tapi pengen kenyang. Ya gimana mau kenyang? Bingung kan? Seperti itu. Orang yang pengen panen misalnya, mendapatkan buah-buahan panen, itu harus menanam. Ini orang pengen panen tapi nggak mau menanam. Ini yang namanya angan-angan belaka yang tidak bermanfaat. Sama seperti orang yang pengen masuk surga, tapi nggak mau hadir majelis taklim, majelis zikir, majelis salawatan, duduk bersama alim ulama. Ini juga orang yang berangan-angan belaka, yang angan-angannya tidak bermanfaat. Ya, makanya alhamdulillah kita ini kumpul di tempat yang mulia ini, kumpul bersama para ulama, para ustaz. Ini salah satu bentuk ketaatan kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi dari tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Berani Habib Novel, ya, dan juga para ustaz yang lain. Mudah-mudahan intinya kita kumpulnya kita di sini sudah luar biasa, ya, karena yang kumpul di sini sebenarnya yang kita lihat manusia-manusia, tapi sebenarnya jin, malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah juga kumpul bersama kita, ya. Makanya ini merupakan rahmat yang selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini, apa yang disampaikan di dalam majlis yang mulia ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW menjadi hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang bahagia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa anum alaih.